Pada video ini kita akan mempelajari tutorial mengenai deteksi kematangan buah sawit menggunakan algoritma self-organizing maps atau biasa disingkat algoritma SOM. Jadi langkah-langkah pemrogramannya kita awali dengan meletakkan data yang akan kita olah pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerjanya. Kita letakkan di sini. Jadi ini merupakan data latih. Kita lihat pada data latih ini ada 10 citra yang merupakan citra buah sawit dalam kelas matang. Jadi seperti ini citranya untuk buah sawit pada kelas matang. Pada data latih kelas mentah juga terdapat 10 citra seperti ini, buah sawit pada kelas mentah. Sedangkan pada data uji kita juga punya 10 citra pada kelas matang, dan kita juga punya 10 citra pada kelas mentah. Jadi data-data ini yang nanti akan kita olah lebih lanjut. Setelah data-data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka data-data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Kita awali dengan mengklik icon new script yang ada di pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Kita bisa memberikan perintah pada editor ini. Jadi kita ini akan membuat program untuk melakukan tahapan pelatihan. Langkah-langkahnya kita awali dengan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi clc itu merupakan perintah untuk membersihkan command window sebelum program utama itu berjalan. Clear itu perintah untuk membersihkan workspace sebelum program utama itu dijalankan. Close all itu untuk menutup figur yang sebelumnya sudah terbuka pada program sebelumnya. Jadi ditutup figur-figur sebelum program utama dijalankan. Warning of all tujuannya untuk menonaktifkan warning yang akan muncul ketika program utama dijalankan. Kita awali dengan membaca file pada data latih kelas matang. Kita lakukan menetapkan nama folder. Jadi kita tetapkan nama folder. Nama folder di sini yang akan kita baca adalah data latih. Kemudian subfoldernya adalah matang. Kemudian membaca file yang berekstensi .jpg. Jadi memang data yang akan kita olah nanti itu merupakan file yang berekstensi .jpg. Perintahnya nama file sama dengan dir directory, full file kita gabungkan antara nama folder dengan
semua nama file yang berekstensi .jpg. Kemudian kita lakukan membaca jumlah file yang berekstensi .jpg. Jumlah file adalah number of element dari nama file. Kita coba running di sini. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Di sini kita simpan dengan nama pelatihan. Setelah kita running, maka akan muncul yang pertama variabel nama folder. Jadi nama folder di sini adalah data latih dengan subfolder adalah matang. Untuk nama file, nah ini adalah nama file yang berekstensi .jpg yang ada pada folder data latih subfolder matang. Jadi ada 10 citra di sini. Jadi sesuai dengan citra yang ada di sini, ada 10. Kemudian jumlah file ada 10. Setelah itu kita lakukan inisialisasi variabel ciri matang dan target matang. Kita inisialisasi ciri matang adalah zeros jumlah file, 10. Nah, jadi memang nanti kita akan melakukan ekstraksi ciri pada masing-masing citra itu dengan ciri sebanyak 10. Nanti kita lihat cirinya apa saja. Kemudian target matang ini juga kita inisialisasi, targetnya hanya 1. Jadi apakah dia nanti termasuk dalam kelas matang atau mentah, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Kita berikan perulangan di sini for n sama dengan 1 sampai jumlah file. Kita lakukan membaca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel img image to double imread full file, nama folder, kemudian kita gabung dengan nama file pada urutan ke n, kita ambil namanya saja. Jadi im2double itu fungsinya untuk mengubah kelas data citra yang semula berada pada kelas 8 bit, kita ubah menjadi kelas double, sehingga nanti ring dari pixel akan berubah menjadi 0 sampai 1. Kemudian imread itu merupakan perintah untuk membaca file citra. Untuk full file itu merupakan perintah untuk menggabungkan antara nama folder dengan nama file pada urutan ke n. Kita bisa melihat citra yang sudah kita baca menggunakan perintah figure imshow img seperti ini. Kita tutup dengan n. Ini kalau kita running, coba kita running. Nah, ini ada 10 citra. Ada 10 citra pada
data latih pada kelas matang. Ini kita lakukan satu dulu untuk melihat langkah-langkah pengolahannya. Selanjutnya kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintahnya yaitu kita deklarasikan variabel img gray sama dengan RGB to gray dari img. Kita lihat hasil konversi citra RGB menjadi grayscale. Jadi ini citra asli RGB, ini adalah citra hasil konversi menjadi grayscale. Jadi konversi citra RGB menjadi grayscale itu bisa kita lihat persamaan yang digunakan. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan oleh MATLAB untuk mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Bisa dilihat pada help MATLAB dengan kata kunci RGB to gray. Selanjutnya kita lakukan konversi lagi citra grayscale menjadi citra biner. Perintah yang digunakan adalah bw sama dengan imbinerize dari img gray. Kita lihat hasil konversi citra grayscale menjadi citra biner. Nah, ini adalah hasil konversi citra grayscale menjadi citra biner. Jadi di sini semula nilai pikselnya kita lihat. Nah, ini sudah dalam kelas double. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Kita lihat indeks di sini 0,5383. Pada citra berwarna putih di sini indeksnya 1. Semakin mendekati hitam nilainya mendekati 0. Jadi kalau hitam sempurna itu 0. Sedangkan pada citra biner kalau kita lihat nilai pikselnya sudah dalam bentuk 0 atau 1. Jadi 0 itu berwarna hitam, sedangkan putih itu bernilai 1. 1 itu berwarna putih. Kalau putih 1, kalau hitam 0. Pada citra ini, objek ini berwarna hitam, sedangkan backgroundnya berwarna putih. Dalam pengolahan citra itu, objek itu diharapkan yang berwarna putih, sedangkan background itu diharapkan yang berwarna hitam, supaya bisa diolah lebih lanjut. Ketika objek itu berwarna putih, maka nilai pikselnya akan menjadi 1. Jadi ketika objek dengan nilai piksel 1, maka objek tersebut dapat kita olah. Kalau nilainya 0 seperti background itu tidak bisa kita olah. Maka dari itu perlu kita lakukan operasi komplement. Melakukan operasi komplement. Perintah yang digunakan adalah bw sama dengan im komplement dari bw. Kita lihat hasil komplement. Jadi hanya dibalik saja. Semula background berwarna putih akan berubah menjadi hitam. Semula objek berwarna hitam akan berubah menjadi putih. Jadi nilainya sudah biner. Nah, ini objeknya sudah bernilai 1, sedangkan background nilainya 0.
Selanjutnya, kita lakukan operasi morfologi. Tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Operasi morfologi yang pertama, kita gunakan filling holes. Perintahnya adalah BW sama dengan infill BW, holes. Ini kita nonaktifkan supaya tidak terlalu banyak figur yang muncul. Nah, ini adalah citra sebelum dilakukan filling holes, sedangkan ini adalah citra setelah dilakukan filling holes. Jadi warna hitam di sini itu dianggap sebagai lubang. Warna hitam di sini dianggap sebagai lubang. Ini juga lubang. Setelah dilakukan operasi filling holes, maka lubang-lubang tersebut akan tertutupi sehingga tampak lebih utuh seperti itu. Itu fungsi dari operasi morfologi filling holes. Operasi morfologi yang kedua adalah area opening. Perintah yang digunakan adalah BW area open. BW kita beri nilai di sini 100. Kita lihat hasil dari area opening. Nah, jadi area opening itu fungsinya untuk menghilangkan noise. Jadi jika ada di sini ada objek yang berbentuk kecil-kecil seperti ini, itu akan dihilangkan. Nah, objek di sini yang luasnya kurang dari 100 pixel akan dihilangkan, seperti objek ini. Objek ini di sini akan dihilangkan. Seperti itu. Ini bisa kita tambahkan batasannya misalnya 1000. Nah, ini lebih detail lagi. Jadi di sini ada objek yang tidak menyatu. Ketika kita lakukan area opening, maka objek tersebut akan dihilangkan. Seperti itu, sehingga yang kita asumsikan sebagai noise ini akan hilang ketika kita lakukan area opening. Jadi citra hasil segmentasi akan tampak lebih sempurna. Jadi jika ada objek yang luasnya kurang dari 1000 pixel, maka akan dihilangkan. Kalau objek tersebut luasnya di atas 1000 pixel, ya maka tidak dihilangkan. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi ciri. Yang pertama, kita lakukan ekstraksi ciri warna RGB. Perintah yang digunakan, kita ekstrak dulu komponen red dari citra RGB. Perintahnya adalah R sama dengan IMG. Jadi IMG ini adalah citra asli tadi, citra RGB tadi. Kita ambil semua barisnya, kita ambil semua kolomnya, tetapi hanya komponen yang pertama saja. Maka akan kita peroleh komponen red. Untuk komponen green, kita ambil komponen yang kedua, maka akan kita peroleh komponen green. Untuk komponen blue, kita ambil komponen yang ketiga, maka akan kita peroleh komponen blue. Selanjutnya, pada komponen red ini, backgroundnya itu kita ubah jadi 0. Jadi BW ini kan tadi merepresentasikan dari objek. Begitu kita beri negasi, maka ini artinya adalah background.
Jadi background dari R ini kita ubah jadi 0. Demikian juga background dari green dan blue kita ubah jadi 0, atau kita hilangkan backgroundnya. Jadi kalau kita lihat tampilan citra setelah segmentasi, kita gunakan perintah seperti ini. Ini concatenation, menggabungkan matriks pada komponen yang ketiga, red, green, dan blue. Kita lihat figur in show RGB. Ini kita nonaktifkan saja. Kita coba running. Nah, ini adalah citra hasil segmentasi ketika backgroundnya kita hilangkan atau kita ubah nilai pixelnya menjadi 0. Nah, nilai pixelnya di sini 0, red, green, blue-nya 0 semua. Kalau sudah backgroundnya itu sudah kita ubah menjadi 0, maka bisa kita lakukan perhitungan nilai rata-rata dari komponen red. Kita jumlahkan saja seluruh nilai pixel pada komponen red, kemudian kita bagi dengan banyaknya pixel yang menyusun objek. Seperti ini. Demikian juga kita peroleh nilai rata-rata dari komponen green dan juga komponen blue. Mencoba kita running, maka kita akan memperoleh nilai rata-rata untuk komponen red di sini 0,7674, untuk komponen green 0,2410, untuk komponen blue 0,0974. Jadi untuk citra yang pertama ini nilai red, green, blue nya adalah tadi itu, rednya 0,7674, greennya 0,2410, dan blue nya 0,0974. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi ciri warna HSV di sini. Kita lakukan konversi citra RGB menjadi HSV. Perintahnya adalah RGB to HSV dari citra asli IMG. Jadi kalau proses konversinya bisa kita lihat di help MATLAB dengan kata kunci RGB to HSV. Jadi mengkonversi ruang warna citra dari RGB menjadi HSV. Bisa kita lihat hasil konversi citra RGB menjadi HSV. Seperti ini hasilnya. Jadi ini citra asli RGB setelah dikonversi HSV menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ekstrak masing-masing komponen. Yang pertama komponen H. Perintahnya dari matriks HSV kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen yang pertama saja, maka kita akan mendapatkan komponen H. Kemudian S itu adalah komponen yang kedua, maka kita akan mendapatkan komponen saturasi. V itu merupakan komponen ketiga,
maka kita akan mendapatkan komponen value. Sama seperti RGB tadi, kita hitung nilai rata-rata dari who di sini. Jadi perintah sum di sini dua kali karena matriks ini merupakan matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Kalau kita jumlahkan sum satu kali, itu hanya menjumlahkan barisnya saja. Tetapi jika dua kali, maka baris dan kolom ikut dijumlahkan. Jadi perintahnya dua kali. Yang terakhir, kita lakukan ekstraksi ciri tekstur menggunakan metode GLCM. Jadi background dari citra grayscale itu kita ubah dulu nilai pixelnya menjadi 0. Oh, ini juga, ini maaf ada kesalahan, jadi nilai H ini juga backgroundnya harus kita ubah dulu menjadi 0. S dan value, backgroundnya harus kita ubah nilai pixelnya menjadi 0 supaya tidak ikut di rata-rata. Selanjutnya kita bentuk matriks kookurensi. Perintah yang digunakan adalah GLCM sama dengan Greco matrix dari IMG Grey. Tentunya setelah backgroundnya kita hilangkan dengan offset. Jadi offset ini merupakan pixel distance 0,1, ini merupakan sudut 0 derajat, kemudian negatif 1,1 ini merupakan sudut 45 derajat, negatif 1,0 itu sudut 90 derajat, dan negatif 1 itu merupakan sudut 135 derajat. Jadi bisa kita pelajari lebih lanjut mengenai pembentukan matriks kookurensi ini pada help MATLAB dengan kata kunci Greco matrix. Jadi membentuk Greco level cooccurrence matrix dari sebuah citra. Jadi ini tadi menggunakan offset. Offset itu merupakan pixel distance, jarak antar pixel dalam pembentukan matriks kookurensi. Jadi 0,1 itu merupakan 0 derajat, negatif 1,1 itu 45 derajat, negatif 1,0 itu 90 derajat, dan negatif 1 adalah 135 derajat. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita deklarasikan variabel stats, jadi statistik Greco props. Jadi kita ambil properti dari matriks kookurensi yang sudah dibentuk, yaitu GLCM. Kita ambil propertinya apa saja. Yang pertama adalah kontras, kemudian korelasi, kemudian energi, dan homogeneity. Jadi bisa kita cek
properti yang bisa kita ekstrak atau fitur yang bisa kita ekstrak dari matriks kookurensi menggunakan perintah grey-coprops. Properti dari matriks kookurensi apa saja tadi itu di dalam MATLAB. Hanya secara toolbox MATLAB di sini hanya ada 4, yaitu kontras, korelasi, energi, dan homogeneity. Berikut persamaan-persamaannya sudah dijelaskan pada help MATLAB. Maka bisa kita ambil fiturnya kontras, kita rata-rata nilai kontrasnya, kemudian korelasi, energi, dan homogeneity. Terakhir, kita isi variabel ciri matang. Dengan ciri hasil ekstraksi. Jadi ciri matang itu tadi variabel yang sudah kita inisialisasi dengan matriks yang isinya angka 0 semua di sini. Banyaknya baris sebanyak jumlah file, banyaknya kolom ada 10. Ciri matang pada baris ke N, pada kolom yang pertama kita isi dengan nilai red. Pada kolom kedua kita isi dengan green. Kolom ketiga kita isi dengan blue. Kolom keempat kita isi dengan nilai hue. Kolom kelima kita isi dengan saturasi. Kolom keenam kita isi dengan value. Kolom ketujuh kita isi dengan kontras. Kolom ke-8 kita isi dengan korelasi. Kolom ke-9 kita isi dengan energi. Kolom 10 kita isi dengan homogeneity. Selanjutnya kita isi variabel target matang. Di sini target matang pada baris ke N, pada kolom pertama, karena memang hanya terdiri dari satu kolom. Ini kita isi dengan angka 1. Angka 1 ini untuk matang. Nanti untuk kelas mentah kita isi dengan angka 2. Selanjutnya ini tinggal kita copy paste saja dari sini. Kita paste ke script yang baru. Maka matang ini tinggal kita ganti menjadi mentah. Menginisialisasi variabel ciri mentah dan target mentah. Di sini ciri mentah dan target mentah. Mengisi variabel ciri mentah dengan ciri hasil ekstraksi, mengisi variabel target mentah. Target mentah ini kita isi dengan angka 2. Jadi 2 itu artinya mentah. Kalau 1 artinya matang. Setelah itu kita susun untuk target latih.
Jadi target latih ini kita gabungkan saja, target matang kita gabungkan dengan target mentah sesuai urutannya tadi. Sampai di sini coba kita running dulu saja. Oh, ada citranya muncul, kita stop dulu saja. Ini kita nonaktifkan dulu citra yang muncul supaya tidak terlalu lama. Kita running, maka akan kita peroleh ciri matang. Oh, di sini masih satu ya. Ini jumlah file. Ini juga jumlah file. Kita coba running. Kemudian kita tunggu. Maka akan kita peroleh variabel ciri matang. Nah, ini merupakan hasil ekstraksi ciri pada kelas matang. Jadi kolom pertama ini menyatakan nilai rata-rata komponen red, ini nilai rata-rata komponen green, nilai rata-rata komponen blue, nilai rata-rata komponen hue, nilai rata-rata komponen saturasi, nilai rata-rata komponen value, nilai rata-rata kontras, nilai rata-rata korelasi, nilai rata-rata energi, dan nilai rata-rata homogeneity. Ini untuk yang matang pada data latih. Untuk yang mentah, nah seperti ini. Sama tadi urutannya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi ciri yang baik itu untuk kelas yang sama, ini dari 10 data. Ini merupakan kelas mentah semua di sini. Nah, nilai red-nya itu mereka memiliki angka dengan kisaran yang sama, antara 0,3 sampai 0,4 di sini. Ini untuk yang mentah. Untuk yang matang, dia punya kisaran 0,7 sampai 0,8. Jadi berbeda antara matang dan mentah. Itu ciri yang baik. Jadi berbeda antara matang dan mentah. Untuk komponen green, di sini kisarannya yang mentah 0,2 sampai 0,3. Di sini juga sama ya. Jadi komponen green ini kurang baik ini. Komponen blue 0,1 sampai 0,2, di sini 0 sampai 0,1 cukup baik, dan seterusnya seperti itu. Jadi 10 ciri ini kita gunakan semua untuk melakukan klasifikasi nanti sebagai input untuk klasifikasi fitur-fitur tersebut. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi menggunakan algoritma SOM. Membuat model SOM pada masing-masing kelas. Jadi kita punya dua kelas tadi, matang dan mentah. Kita buat model yang pertama. Kita beri nama di sini net1. Self organizing maps. Kemudian kita beri nilai di sini, dimensinya yaitu 2x2 di sini contohnya. Kemudian untuk topologinya, topologi functionnya di sini kita gunakan grid top. Jadi pilihannya selain grid top itu ada hex top, kemudian ada random top, dan juga ada grid top. Nanti bisa divariasikan untuk topologi tersebut. Untuk kelas yang kedua kita gunakan model yang sama. Jadi penjelasan dari model SOM ini bisa kita cek di Help MATLAB dengan kata kunci self organizing map seperti ini.
Nah ini, jadi kita inputkan dimensinya, ini dimensi, vektor baris yang menyatakan ukuran dari dimensi. Jadi kalau tidak kita set, secara default akan memberikan dimensi 8x8, sehingga nanti di sini ketemunya 64 jumlah neuron pada hidden layer. Kemudian tadi untuk topologi functionnya di sini secara default menggunakan hextop. Pilihannya selain hextop tadi ada random top dan juga grid top. Kemudian ada variabel-variabel yang bisa kita variasikan juga di sini. Cover steps kalau tidak kita set, secara default akan memberikan 100. Kemudian inisialisasi make bore-nya secara default kita gunakan 3. Distance function secara default akan menggunakan link dis seperti ini. Bisa kita pelajari lebih lanjut nanti pada help MATLAB dengan kata kunci self-organizing map, self-org map seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pelatihan jaringan. Perintahnya adalah net1 sama dengan train. Jadi train itu merupakan function untuk melakukan pelatihan. Kita masukkan net1. Nah, kelas net1 itu merupakan ciri matang. Jadi kita inputkan untuk ciri matang. Di sini kita lakukan operasi transpose karena memang format data untuk melakukan pelatihan ini bentuknya harus ditranspose. Jadi kalau tadi itu ini banyaknya baris menyatakan jumlah dari data, sedangkan banyaknya kolom itu menyatakan banyaknya fitur. Begitu kita transpose, nah maka akan kebalikannya. Jumlah baris itu menyatakan jumlah fitur, jumlah kolom itu menyatakan jumlah data. Jadi format data dalam MATLAB harus kita transpose di sini untuk melakukan pelatihan jaringan. Untuk kelas yang kedua, kita latih net2 dengan input ciri mentah. Kemudian bisa kita lihat bobot dari jaringan, membaca nilai dari bobot jaringan. Perintahnya adalah W itu weight atau bobot dari net1 itu adalah net1 dot input weight seperti ini pada baris pertama kolom yang pertama. Membaca bobot pada jaringan yang kedua atau model yang kedua, perintah yang sama seperti ini. Jadi kalau kita running, coba kita running. Nah, ini merupakan arsitektur dari SOM yang sudah kita buat tadi. Inputnya ada 10 fitur. 4 ini karena kita menggunakan dimensi 2x2. Di sini iterasinya sampai 200. Ada topologi dari SOM. Tadi kita gunakan topologi grid dan lain-lain di sini. Kita lihat bobotnya di sini WNet1. Nah, ini merupakan bobot dari model SOM yang pertama pada kelas matang. Bobotnya memang diinisialisasi secara acak. Bobot dari model yang kedua pada kelas mentah. Kalau untuk tadi sudah ada ciri matang dan ciri mentah, ini adalah targetnya. Jadi ada 10 data untuk matang, kita beri nilai 1, sedangkan mentah 10 data untuk mentah kita beri angka 2.
Jadi matang itu angka 1, mentah adalah angka 2, sesuai pada program yang sudah kita buat tadi. Mentah kita isi dengan angka 2, matang kita isi dengan angka 1. Selanjutnya kita simpan nilai bobot jaringan. Perintahnya adalah save. Kita simpan dengan nama wnet1 dengan ekstensi .mat. Yang ingin kita simpan adalah variabel wnet1. Demikian juga untuk model yang kedua atau jaringan yang kedua, wnet2. Selanjutnya kita hitung jarak, menghitung jarak masing-masing kelas dengan titik pusat masing-masing model SOM. Jadi untuk model yang pertama ini dia mempunyai titik pusat, model SOM yang kedua ini juga mempunyai titik pusat. Nah, kemudian kita hitung jarak masing-masing data itu dengan titik pusatnya. Perintahnya pfn1 di sini. Kita hitung di situ untuk menghitung jarak, wnet1 dengan seluruh data. Ciri matang kita gabungkan dengan ciri mentah. Ini kita lakukan operasi transpose karena formatnya memang minta untuk ditranspose. Kemudian kita hitung jarak pada masing-masing data terhadap titik pusat model yang kedua. Coba kita running, tapi nanti dulu saja sekalian untuk kita hitung jarak terpendeknya. Menghitung jarak terpendek, kita deklarasikan variabel group di sini. Kita inisialisasi dengan matriks zeros dengan ukuran baris banyaknya data. Jadi banyaknya target latih di sini. Kemudian kita berikan 2 kolom karena memang hanya terdiri dari 2 kelas. Kita berikan perulangan for i sama dengan 1 sampai banyaknya data. Maka grup pada baris ke i pada semua kolom kita isi dengan nilai minimal dari jarak yang pertama pada kolom ke i dan juga jarak minimal atau jarak terpendek dari model yang kedua kolom ke i pada urutan kolom ke i. Kita tutup dengan N. Coba kita running. Jadi ini adalah jarak yang dihasilkan oleh model terhadap titik pusat. Ini jaraknya. Demikian juga untuk model yang kedua seperti ini. Nah, dari jarak ini kita cari nilai minimalnya pada variabel grup di sini. Ini model yang pertama, sedangkan ini adalah model yang kedua. Jadi
dari keempat data ini, karena kita gunakan dimensinya 4 ya, 2 kali 2 4. Ini nilai minimalnya kalau kita lihat di sini adalah 0,0460. Maka di grup sini nilai minimalnya adalah 0,0460. Pada model yang kedua, ini yang mentah ya, nilai minimalnya adalah, kalau kita perhatikan di sini berarti yang ini 0,6056. Nah, maka di sini 0,6056. Jadi ini adalah nilai minimal, nilai atau jarak terpendek dari masing-masing model terhadap data yang kita berikan. Di sini ada 20 data. Setelah itu kita cari jarak terpendek lagi. Membaca nilai keluaran hasil pelatihan. Dari variabel grup tadi kita cari yang paling minimal atau jarak terpendek, min grup. Ini kita beri seperti ini formatnya. Kalau kita running, maka grup min ini, nah jadi grup ini kan tadi ini diperoleh dari nilai minimal pada model 1. Ini adalah nilai minimal pada model 2. Jarak terpendek pada model 1, jarak terpendek pada model 2. Lah, di antara kedua ini mana yang lebih pendek atau nilai mana yang lebih kecil? Kalau pada kasus ini kan berarti yang ini 1. Berarti grup min di sini adalah 1. Demikian juga ini lebih pendek yang mana? Maka kan ini 1 berarti. Di sini 1 dan seterusnya. Kalau di sini misalnya data ke-16 lebih pendek yang 2. Maka di sini data ke-16 2. Seperti itu. Jadi itu kalau kita bandingkan dengan target latih, ini adalah target. 1 itu menyatakan kelas matang, 2 itu menyatakan kelas mentah. Sedangkan grup min itu tadi hasil kelas keluarannya, 1 itu juga menyatakan matang, 2 menyatakan mentah. Nah, di sini sesuai semua dengan target latih. Data pertama sampai 10 itu harapannya adalah angka 1, data ke-11 sampai 20 harapannya angka 2. Sedangkan keluarannya juga sesuai, artinya akurasinya 100%. Kita baca nilai akurasi. Maka akurasi adalah, kita jumlahkan saja. Ini kita beri seperti tanda kurung, jumlahkan saja banyaknya target latih yang sama persis dengan grup min. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Setelah itu kita kali dengan 100%. Kita tampilkan display akurasi pelatihan sama dengan number to string dari akurasi. Kita beri satuan di sini persen. Coba kita running. Maka akurasi pelatihan 100%. Selanjutnya kita buat untuk tahapan pengujian. Caranya kita copy saja semua source code yang ada di tahapan pelatihan, kita pastekan ke script yang baru. Hanya saja
data latih ini kita ganti dengan data uji. Nah, di sini kita tidak lakukan membuat model SOM, ini tidak kita lakukan. Tetapi yang kita lakukan adalah memanggil. Ini target uji sebelumnya. Target uji. Kita lakukan memanggil nilai bobot jaringan hasil pelatihan. Jadi bobot tadi kan secara otomatis sudah tersimpan tadi. Nah, ini merupakan bobot dari model yang pertama, ini model yang kedua. Ini model kelas matang, ini model kelas mentah. Bobotnya. Perintahnya load, bukan save melainkan load. Ini kita hapus. Selanjutnya ini pelatihan kita ganti dengan pengujian. Coba kita running dulu. Kita simpan dengan nama pengujian. Akurasi 100%. Nah, ini yang mentah belum kita ganti ya, harus kita ganti dengan data uji dulu. Kita coba running lagi. Nah, akurasi pengujian juga menghasilkan akurasi 100%. Jadi terhadap data latih akurasinya 100%, terhadap data uji juga 100%. Akurasinya sangat baik, karena memang kalau secara visual kita perhatikan untuk citra buah sawit ini pada kelas matang dan mentah itu memang secara visual perbedaannya cukup signifikan dari sisi warna terutama ya. Karena tadi kita ekstrak ciri menggunakan ekstraksi ciri warna, RGB dan HSV, kemudian teksturnya kita gunakan GLCM. Sehingga dengan fitur-fitur tersebut dapat mengklasifikasikan buah sawit dalam kelas matang maupun mentah dengan baik. Selanjutnya kita lakukan pengujian juga, tetapi terhadap satu citra saja. Kalau ini tadi terhadap seluruh citra pada folder data uji, kali ini kita lakukan pengujian tetapi hanya untuk satu citra saja. Kita buat pada script baru, memanggil menu browse file. Kita deklarasikan variabel nama file dan juga nama folder. Kita gunakan perintah UI get file. Jadi ini merupakan function untuk menampilkan menu browse file. Ini kita ambil file yang berekstensi .jpg. Jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi if is equal nama file itu 0, jadi apakah sama nama file itu dengan 0, tapi ini kita kasih negasi. Apakah nama file itu tidak 0, jadi kalau ada nama file
maka akan menjalankan perintah ini. Kita berikan perintah, ini kita copy saja sampai sini, kita paste, tetapi ini tidak ada perulangan di sini, kita hapus. Kemudian di sini bukan ciri matang melainkan ciri uji saja, kita beri nama ciri uji. Selanjutnya kita buka lagi pengujian, kita copy saja ini sampai sini, kita paste. Selanjutnya ini ciri matang, ciri mentah kita ganti dengan ciri uji, ini juga kita ganti dengan ciri uji. Kemudian ini karena hanya satu, tidak perlu kita lakukan perulangan, ini kita hapus saja i nya karena memang tidak ada perulangan, hanya satu saja. Kemudian kita konversi, mengubah nilai keluaran. Jadi grup min ini apakah dia bernilai 1 atau 2, kita ubah menjadi kelas keluaran. Kita beri perintah switch grup min. Kalau bernilai 1, maka kita beri nama kelas keluarannya adalah matang. Kalau bernilai 2, maka kelas keluarannya adalah mentah. Jadi sesuai dengan target yang sudah kita tentukan di awal. Ya, jadi mentah kita beri angka 2, matang kita beri angka 1. Kemudian kita tutup dengan N. Setelah itu kita tampilkan citra asli dan juga kelas keluaran hasil dari pengujian. Perintahnya figur imshow img, kemudian kita beri judul saja, nama file, kita isi dengan nama file, kemudian kelas keluaran kita isi juga dengan kelas keluarannya. Setelah itu kita tutup dengan else. Else itu berarti negasi dari ini. Jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Kita berikan perintah return n. Kita coba running, kita simpan misalnya dengan nama pengolahan citra. Nah, simpan. Nah, ini menu browse file seperti ini. Kita coba menggunakan data uji, misalnya matang misalnya. Kita sini. Oh, ini terjadi error. Oh, ini masih ada variabel n. Ini kita ganti dengan angka 1 n nya karena tidak ada perulangan. Kita coba running, kita uji matang misalnya. Nah, maka nama filenya matang, kelas keluarannya juga matang, sesuai.
Untuk data uji kelas mentah, nama filenya adalah mentah, kelas keluarannya juga mentah, sesuai. Untuk data latih, nama filenya adalah matang, keluarannya juga matang. Untuk data latih kelas mentah, nama file aslinya mentah, kelas keluarannya juga mentah. Karena memang tadi akurasi yang dihasilkan baik pelatihan maupun pengujian sama-sama 100%. Saya rasa itu tutorial kali ini untuk deteksi tingkat kematangan buah sawit menggunakan algoritma SOM atau Self-Organizing Maps. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.